Pemirsa, sejak awal tahun hingga kini obligasi dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebesar 35,93 triliun rupiah. Jumlah tersebut mewakili 32 emisi dari 26 emiten. Surat utang berupa obligasi korporasi dan obligasi syariah atau sukuk terus mendapatkan tempat di hati investor. Terlebih berbagai indikator mengarah terbentuknya yield yang menguntungkan bagi investor. Sejak awal tahun hingga kini obligasi dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebesar 35,93 triliun. Jumlah tersebut mewakili 32 emisi dari 26 emiten. Sementara itu pasar obligasi nampak sumringah. Indeks obligasi korporasi dan negara kompak mencetak rekor pada pertengahan pekan lalu. Dharma Yuda Head of Fixed Income Trimegah AM menyebut terdapat dua faktor yang mendorong pergerakan tersebut, yakni dari sentimen asing dan domestik. Sebelumnya sempat timbul ekspektasi kenaikan inflasi Amerika Serikat sehingga yield US Treasury tenor 10 tahun sempat naik ke level 1,8%, tapi saat ini sudah memasuki fase stabil di kisaran 1,6%. Kemudian hampir di seluruh dunia suku bunga berada dalam tren rendah, berbeda dengan Indonesia yang inflasinya masih rendah. Defisit anggaran pemerintah Indonesia juga tidak selebar negara-negara lain. Selain itu, yield sang tenor 10 tahun saat ini masih di kisaran 6,4%. Secara rating Indonesia lebih baik sehingga secara valuasi murah hal inilah yang dilihat oleh investor asing. Investor asing juga melihat penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini lebih baik. Ini tercermin dari program vaksinasi yang cukup masif dan angka kasus positif yang belum terlihat naik signifikan 2 minggu setelah musim libur lebaran. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai galicuan obligasi, sudah terhubung melalui sambungan telepon Bapak Ahmad Nasruddin, ekonom PT Pevindo. Selamat pagi, Pak Ahmad. Selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Saya selalu untuk kita semua, Pak Ahmad. Baik, Sama-sama. kalau tadi di paket pengantar, bagaimana sebetulnya tren penerbitan obligasi yang dilakukan oleh sektor swasta ini cukup disambut baiklah sebetulnya oleh investor. Lalu bagaimana dengan tren penerbitan obligasi pemerintah sejauh ini, Pak Ahmad, dan sejauh mana ini kemudian dilihat sebagai instrumen investasi yang cukup menarik lah untuk investor? Sejauh ini untuk penerbitan obligasi pemerintah itu sudah sekitar 35% dari target ya, dari targetnya kan tahun ini kan sekitar 1.000 triliun. Nah ini memang momen yang cukup bagus ya, karena kan kita lihat dalam beberapa bulan terakhir sentimen eksternal kan cukup kencang, terutama pengetatan kebijakan moneter di negara maju seperti di AS dalam menanggapi perbaikan ekonomi mereka kayak gitu kan. Nah kalau kita lihat tren yield di obligasi pemerintah kan memang turun ya, jadi kalau yield turun kan otomatis ongkos untuk menerbitkan obligasi kan juga relatif murah ya. Jadi memang itulah alasan kenapa beberapa obligasi korporasi dan pemerintah itu cukup giat dalam menerbitkan surat utang di awal tahun. Yeah. Atau kalau kita lihat di awal tahun memang kenaikan, tapi dalam beberapa minggu terakhir yield sudah kembali turun. Oke, secara kinerja bagaimana Anda kemudian melihat ini sebagai sebuah kinerja yang cukup dilihat oleh investor dan dijadikan pertimbangan utama untuk kemudian masuk ke obligasi pemerintah? Pertama karena yieldnya turun, kemudian dari segi return juga relatif lebih tinggi daripada bunga bank. Kemudian dari segi risiko juga relatif tidak berisiko dibandingkan dengan saham seperti itu. Jadi kalau kita lihat kan memang investor lebih memilih instrumennya lebih aman ya untuk tahun-tahun ini, karena kan memang pemulihan ekonomi kan masih dalam progres seperti itu. Baik. Jadi kalau kita lihat memang instrumen obligasi pemerintah itu ya cukup lebih atraktif dibandingkan dengan alternatif lainnya seperti itu. Baik, kalau kita lihat data yang cukup menarik, Indonesia adalah salah satu negara dengan kinerja positif in terms of obligasi pemerintah begitu. Tingkat pengembaliannya terbaik kedua di antara negara-negara yang menerbitkan obligasi lah. Bagaimana Anda melihat data ini, Pak Ahmad? Ya, itu melihat kalau kita lihat memang
Indonesia masih bagus ya. Pertama kalau dari segi investor asing kan melihat dari return yang yang kita tawarkan kan cukup tinggi. Yield kita spread-nya dengan US itu sekitar 500 basis point. Artinya lebih, kita menawarkan sekitar 5% lebih tinggi dibandingkan dengan AS kayak gitu. Itu menarik aliran masuk seperti itu. Kemudian dari segi risiko nilai tukar juga relatif rendah kan, karena kan dalam beberapa bulan terakhir kan rupiah juga relatif stabil di sekitar 14.200. Baik. Kemudian dari pasar untuk investor domestik itu karena memang perkembangan ekonominya juga masih belum sinyal-sinyalnya masih diragukan, ya otomatis mereka akan memilih instrumen yang lebih aman dan obligasi mereka adalah yang pilihan pertama seperti itu. Baik, belajar dari negara-negara lain yang tingkat pengembaliannya kurang baik lah. Apa yang bisa dijaga dari kondisi fundamental Indonesia agar kita kemudian dapat menjaga tren pengembalian obligasi pemerintah di tren yang baik, di tren yang positif, Pak Ahmad? Kalau kita lihat sih titik krusial tergantung sih pertama dari sudut pandang mana ya. Kalau dari sudut pandang investor asing itu yang pertama adalah rupiah, Mas. Karena kan kalau misalkan imbal hasil kita kan tinggi ya, tapi kalau rupiahnya jeblok juga risiko transaksinya kan gede, walaupun mereka mendapatkan return gede, tapi kalau dikonversi ke dolar karena rupiah yang terdepresiasi, ujung-ujungnya kan return realnya kan kecil ya. Nah itu sih rupiah sih yang jadi kunci untuk investor asing. Ya, dari point of view investor domestik? Kalau dari investor domestik itu lebih ke ini sih, perkembangan ekonominya. Kalau kita lihat kan dari suku bunga, dari sentimen suku bunga kan ya nggak ada masalah, maksudnya kemungkinan besar kan masih akan bertahan. Jadi dari progres pemulihan ekonomi apakah lebih cepat atau lebih lambat? Karena kalau lebih cepat, nah dari investor domestik kemungkinan akan besar beralih ke saham, karena kan kalau pertumbuhan ekonomi positif kan artinya laba-laba perusahaan kan juga positif, artinya ya kemungkinan besar harga-harga saham mereka juga naik kan. Oke. Karena kenaikan sahamnya biasanya lebih tinggi daripada return obligasi pemerintah seperti itu. Baik, seperti yang Anda tadi sebutkan bahwa memang pasar obligasi pemerintah di Indonesia kemudian ini dilihat dari berbagai macam sisi lah, apakah itu sisi dari investor asing ataupun mungkin sisi dari investor domestik. Bicara mengenai sentimen eksternal lah, sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang juga cukup diperhatikan oleh investor dan tentu saja memberikan kontribusi kinerja kepada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Betul, karena kalau dari sentimen eksternal kan sebenarnya lebih ke ini ya, kebijakan moneter di negara-negara maju. Karena kan tema ke depan kan itu, apakah pemulihan ekonomi mereka lebih cepat atau tidak seperti itu. Kalau misalkan pemulihan ekonomi mereka lebih cepat, artinya mereka juga akan mengetatkan kebijakan moneter, karena kan kalau misalkan ekonomi tumbuh tinggi kan takutnya inflasi mereka juga akan melonjak seperti itu. Jadi kemungkinan tema ke depan adalah pengetatan kebijakan moneter. Apa artinya itu bagi Indonesia? Kalau kita lihat, kalau mereka mengetatkan kebijakan moneter, kemungkinan besar kan suku bunga mereka naik. Kalau suku bunga mereka naik, yield mereka juga naik. Nah otomatis kan pricing, karena kan mereka dianggap lebih aman ya dibandingkan dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Artinya pricing terhadap yield obligasi pemerintah juga ikut naik seperti itu. Oke, artinya aliran dana akan kembali banyak masuk ke negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia? Kalau sebenarnya kekhawatiran terhadap aliran modal, kalau saya lihat sih kurang begitu ini ya. Karena kan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain kan kita yang paling tinggi menawarkan pengembalian ya, jadi dari sisi yield ya. Kalau negara-negara lain seperti India kan sedikit di bawah, tapi kalau misalkan seperti Malaysia, Singapura itu kan di bawah 4% ya, artinya jauh lebih tinggi kita. Jadi kalau kita dari segi aliran ya, saya sih tidak khawatir sih bahwa Indonesia pasti akan dilirik oleh investor asing seperti itu. Hanya saja pricingnya kan menyesuaikan dengan kondisi internasional seperti itu. Baik.
Oke, selain indikator-indikator fundamental ekonomi yang Anda tadi sampaikan, dan tentu saja ini menjadi faktor yang memberikan sumbangsi terhadap kinerja dari obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, ada indikator fundamental lain yang menurut saya dalam tanda kutip ini kemudian juga menjadi pertimbangan lah sebelum akhirnya investor membeli instrumen investasi, salah satunya obligasi. Bagaimana sebetulnya pemerintah dapat menanggulangi pandemi COVID-19? Sejauh mana ini menjadi sebuah indikator fundamental dalam tanda kutip yang kemudian juga cukup memberikan sumbangsi terhadap performa dari kinerja obligasi di Indonesia? Ya, karena kan kalau kita lihat dari COVID ya Mas, karena kan kalau misalkan COVID-nya melonjak kan artinya kan pembatasan mobilitas barang dan jasa kan juga kemungkinan akan berlanjut ya. Artinya kalau itu terjadi kan kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi kan juga, progres pertumbuhan ekonomi kan juga akan berjalan lambat daripada yang diantisipasi seperti itu. Kalau pertumbuhan ekonomi lambat kan artinya juga sektor real dan keuntungan bisnis kan juga masih rendah seperti itu. Jadi nanti pengaruhnya kan nanti ke harga saham perusahaan publik seperti itu. Kalau harga saham mereka, kalau COVID-nya melonjak, ekonomi tumbuh lambat, kemudian profit mereka juga rendah dan harga saham juga nggak naik-naik seperti itu. Dan instrumen obligasi jadi pilihan pertama. Menariklah jika kondisi itu terjadi seperti itu. Oke, baik Pak Ahmad, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini karena kita masih punya satu segmen dan